dibentuk Tuhan. Untuk kami mau sama-sama Tuhan mempunyai hati yang rindu untuk melayani-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap katakan
Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih tim PAW yang sudah melayani, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah bergabung. Saya lihat di Zoom hari ini ada 71 peserta Zoom yang bergabung di acara pada malam hari. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat. Ini saya rasa jumlah Zoom terbanyak nih hari ini. Kita tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu Saudara. Ya, iya luar biasa. Ya, baik, malam hari ini kita akan sama-sama mau melihat, saya dan Christine, nanti Christine akan memaparkan apa sih yang akan kita lakukan di tahun 2021 ini. Dan satu kerinduan dari kami semua adalah agar seluruh jemaat bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun masih menghadapi masa-masa pandemi, masih menghadapi efek-efek yang dampak yang mungkin masih dirasakan, tapi kita percaya di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kemuliaan Tuhan yang besar Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara, tema di tahun 2021 adalah membangun rumah Tuhan. Katakan sama-sama, membangun rumah Tuhan. 1, 2, 3. Membangun rumah Tuhan. Ya, membangun rumah Tuhan. Nah, apa maksudnya membangun rumah Tuhan? Rumah Tuhan itu bukan hanya gedung gereja, tapi firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kita mau membangun rumah Tuhan, kita mau membangun hidup kita. Jadi tahun 2021 ini kita membangun rumah Tuhan, build God house, artinya apa? Kita mau menata ulang kehidupan kita. Kita mau menata kembali kehidupan kita. Mungkin di tahun 2020 kehidupan kita mengalami guncangan-guncangan yang berat, mengalami masalah, pergumulan dan sebagainya. Nah, di tahun 2021 ini kita mau menata ulang kehidupan kita. Baik mulai dari kehidupan pribadi, kerohanian kita tata ulang, keluarga kita tata ulang, pekerjaan kita ditata ulang, bahkan pelayanan kita mau tata ulang. Dan kita akan memakai kitab Nehemia, apa yang Nehemia lakukan pada waktu Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, kita mau bersehati Bapak Ibu Saudara, dan saya berharap malam hari kita boleh menangkap sesuatu yang ilahi, sesuatu yang luar biasa, Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang ada, sehingga kita bisa memiliki kesatuan sehati, sepikir, kita melangkah bersama, kita bertumbuh bersama, dan percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita semua. Baik, nanti Christine akan share lebih lanjut tentang Nehemia. Silahkan. Enggak kedengaran. Belum kedengaran. Tes. Hah? Sudah belum? Sudah kedengaran? Ya, masuk. Sudah. Sudah kedengaran kah? Sudah, Ci. Sudah jelas ya, Man? Jelas banget. Jelas banget, baik. Terima kasih. Tadi barusan saya diingatkan sama teman saya ya waktu saya sekolah di TSOA, Bapak Ibu kalau ingat waktu Angel masih kecil saya pernah meninggalkan anak saya. Sekolah di Semarang selama sekian bulan dan pada waktu itu saya punya teman dari China, memang benar-benar dari China yang mengikuti sekolah yang sama. Dan dia cerita bagaimana kesulitnya menjadi orang percaya di negaranya. Dia adalah gembala, masih muda Bapak Ibu, masih muda sekali. Dia adalah seorang gembala, gerejanya adalah gereja di bawah tanah, gereja bawah tanah. Jadi dia menceritakan betapa sulitnya untuk mereka beribadah, tapi mereka tidak mau berhenti untuk beribadah, mereka tetap mencari jalan untuk
tetap bisa berkumpul bersama-sama. Kurang ngerti di bawah tanah itu maksudnya seperti apa? Apakah masih kedengaran? Maaf ini internetnya Bapak Ibu, kalau internetnya kurang bagus nanti Bapak Ibu boleh. Herman boleh bilang ya Man? Kalau ada itu ya Man, info ya. Oke, Ci. Ya, jadi pemerintah melarang mereka beribadah, tapi orang Kristen di China tidak mau berhenti beribadah dan mereka memilih di bawah tanah. Saya tidak tahu sih bawah tanah itu bentuknya seperti apa, tapi mereka sebut dengan gereja bawah tanah. Jadi itu adalah gereja yang tersembunyi dari pemerintah dan mereka tetap bisa beribadah. Sebetulnya Bapak Ibu orang percaya itu, saya hari ini mendapat satu kata sih dari, ya saya percaya dari Roh Kudus, bahwa dunia ini memang terbatas, namanya Suaranya robot, Ci. Iya, putus-putus nih. Oke. ya. Oke. Lanjut Man, bisa Man? Ya, ini udah jelas lagi. Putus-putus ya. Iya. Oke. Udah biasa Man, udah jalan lagi? Sudah, Ci. Sudah. Oke, maaf. Jadi ceritanya internet di kami ini sedang down Bapak Ibu. Jadi kami menggunakan data. Ya, jadi hari ini saya mendapat satu kata dan seperti ini, dunia ini terbatas dan memang pasti terbatas lah, namanya juga dunia ya, betul Bapak Ibu, dunia, dan dunia itu fana. Kalau udah pasti terbatas. Tapi pesannya adalah jangan sampai setiap batasan yang ditetapkan oleh dunia itu menghentikan langkah dan gerakan orang percaya. Yang mengerti boleh katakan amin. 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 Dunia terbatas, tapi jangan sampai batasan yang diberikan oleh dunia Bapak Ibu menghentikan langkah dan gerakan kita orang percaya. Orang di China dibatasi oleh pemerintah mereka. Mereka sungguh-sungguh tidak diberi kebebasan untuk beribadah, terutama Kristen. Tapi mereka tidak membiarkan batasan yang diciptakan oleh dunia menghentikan mereka untuk tetap beribadah. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mungkin sedang dibatasi oleh karena pandemi, tapi jangan biarkan batasan yang diberikan oleh dunia itu juga menghentikan langkah kita untuk tetap bergerak sebagai orang percaya dan tetap melangkah. Karena ada Tuhan tetap akan selalu menyediakan. Contohnya hari ini, kalaupun mungkin di alam jasmani kita terbatas, tapi kita punya alam online. Alam online. Kita tetap masih bisa bertemu secara online Bapak Ibu. Jadi jangan tetaplah bersemangat, jangan hanya ya online nggak biasa ya dengan pakai komputer ya, dengan handphone ya nggak enak ya kurang ini ya. Jangan biarkan hal itu membatasi kita Bapak Ibu, sehingga kita menjauhkan diri dari persekutuan. Karena itu adalah perintah Tuhan dan pasti akan ada sesuatu kenapa Tuhan memerintahkan supaya kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Jadi saya ingin menyemangati Bapak Ibu, tetap semangat. Walaupun kita nggak ibadah, walaupun kita nggak bisa datang ke gereja, ayo tetap semangat. Kita masih bisa kok online, kita masih bisa kok kumpul sama-sama seperti ini Bapak Ibu. Amin. Tetap semangat, amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Di doa malam kita belajar Bapak Ibu, saya ingat di doa malam kita belajar tentang hadirat Tuhan. Nah, saya ada diingatkan sebenarnya kalau Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus di bumi ini, di mana sih rumahnya Roh Kudus di bumi ini? Kalau di zaman Perjanjian Lama kan jelas, Tuhan tinggal di kemah suci, ada bagian yang disebut ruang Maha Kudus, dan di sanalah Tuhan tinggal. Kalau di zaman Perjanjian Baru, di mana sih Bapak Ibu Roh Kudus tinggal? Di dalam orang percaya. Jadi Bapak Ibu dan kita, Anda semua teman-teman, setiap kita ini adalah pembawa hadirat Tuhan loh. Jadi artinya saya ingin menyampaikan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah pembawa hadirat Tuhan dan Tuhan tetap bersama dengan kita, dan kalau Bapak Ibu menyampaikan sesuatu ya saya percaya ini. Kalau Bapak Ibu berkata amin. Itu prinsip 5 roti 2 ikan. Amin kita itu bisa diubah sama Tuhan menjadi berkat buat orang lain. Jadi Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan unmute. Kalau mau teriakan amin,
unmute aja, amin. Itu spiritnya itu membangun, itu atmosfer Bapak Ibu. Saya yakin, saya percaya walaupun lewat online ketika Bapak Ibu menyerukan suara, yes, amin. Itu ada atmosfer yang terbangun dan itu akan menjadi berkat buat orang-orang yang mendengar. Mereka yang mungkin di Haleluya. rumah tuh dibangkitkan. Haleluya. Amin. Amin. Saya rasanya pengen teriak nih. Teriak-teriak aja. Semangat Bapak Ibu. Haleluya. 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 Mantap ya Bapak Ibu. Semangat kita. Jadi spiritnya Bapak Ibu online boleh online tapi spiritnya semangat men gitu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Wow. jadi baik Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh suami saya kan temanya di tahun 2021 kita akan membangun rumah Tuhan. Nah, ini kan sesuai pesan Tuhan pada waktu mengakhiri tahun 2020. Apa sih alasannya kenapa kita mesti membangun rumah Tuhan? Orang makan juga lagi susah nih, lagi pandemi. Nah, firman Tuhan sudah dibagikan pada saat Natal. Internetnya putus lagi, Pak. Ya. Kita dengar. Ya. Firman Tuhan sudah dibagikan saat Natal. Masih jalan ya? Ya, jadi intinya adalah benar sih kita ini semua memiliki kebutuhan hidup. Tapi kalau tak hanya berfokus kepada kebutuhan hidup sampai mengabaikan rumah Tuhan, maka itu bukan solusi atau tindakan yang bijaksana. Karena ternyata itu justru akan menambah keadaan bertambah buruk Bapak Ibu. Jadi dalam keadaan yang sesulit apapun, jangan pernah berhenti yang namanya memprioritaskan rumah Tuhan. Rumah Tuhan nggak semata-mata cuma bicara gereja. Jadi bukan artinya kami, ayo Bapak Ibu nggak usah peduliin, kita tidak peduli bahwa kita semua sedang mengalami masa-masa sulit. Bukan. Rumah Tuhan itu bicara secara implisit kehidupan Bapak Ibu pribadi dengan Tuhan, itu juga bicara rumah Tuhan dan juga bicara rumah Tuhan secara korporat, di mana kita menjadi batu hidup, yaitu bicara tentang gereja. Jadi pesannya adalah kita tetap membangun rumah Tuhan, tetap membangun hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan, itu menjadi prioritas yang utama. Ketika kita berhenti memprioritaskan Tuhan, maka di sana start segala sesuatu yang buruk akan bertambah-tambah jadi Bapak Ibu. Jadi dalam kesulitan apapun hari ini justru naik ke atas gunung, kata Hagai, justru dalam keadaan yang sulit ini kita harus bawa kayu, justru kita harus bangun rumah Tuhan. Seperti itu dan ini menjadi tema kita di tahun 2021. Tapi kan kemudian pertanyaannya bagaimana kita membangun rumah Tuhan, kebaktian aja masih susah, ketemu aja masih sulit. Seperti itu, betul Bapak Ibu? Nah, itu betul. Dan itu kemudian ketemu sulit, mungkin yang biasa Bapak Ibu doa CF juga nggak bisa ketemu gitu. Bagaimana caranya membangun rumah Tuhan? Nah, itu juga pertanyaan kami. Tapi Tuhan memberikan impresi di dalam hati kami, dan Tuhan mengingatkan saya tentang Nehemia Bapak Ibu. Dan itu sebabnya apa yang akan kita lakukan di tahun 2021 adalah kita akan berjalan seperti Nehemia berjalan. Nah, Bapak Ibu yang mungkin belum pernah membaca Nehemia, sedikit sesingkatnya adalah Nehemia itu adalah seseorang orang Israel, tapi pada saat itu kan orang Israel sedang dibuang di Yerusalem, orang Israel sedang dibuang di Babel, jadi dia bekerja di Babel menjadi juru minuman raja. Waktu dia dengar sebenarnya kan sudah ada yang pulang duluan tuh ke Yerusalem untuk memperbaiki rumah Tuhan. Tapi keadaan pada zaman itu di saat Nehemia sedang melayani jadi raja, Nehemia mendengar kabar buruk. Ternyata ada kesukaran yang besar dan hancur. Keadaannya tembok-temboknya hancur, pintu gerbangnya hancur. Nah, Nehemia walaupun pada saat itu sebenarnya posisinya nyaman Bapak Ibu, secara karir dia sukses, dia dipenuhi dengan kemewahan, tapi hatinya tetap tertuju kepada Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang apa? Makna rohaninya adalah bicara tentang rumah Tuhan. Di zaman ini Yerusalem bicara tentang gereja Tuhan. Gereja Tuhan siapa Bapak Ibu? Gereja Tuhan adalah Bapak Ibu secara pribadi dan kita secara korporat. Nah, jadi kemudian pesannya adalah ketika Nehemia
mendengar bahwa bahwa Yerusalem itu hancur, Yerusalem meresponi dan kemudian melakukan beberapa hal yang dia lakukan. Yang pertama jelas dia berdoa. Yang pertama dia berdoa dan kemudian setelah itu baru kemudian membangun tembok, ya, membangun pintu-pintu gerbang. Nah, Bapak Ibu, saya mengencourage kita semua baca Nehemia, Bapak Ibu. Nah, Nehemia ini akan kita menjadi panduan kita untuk bergerak di tahun 2021, gereja bergerak di tahun 2021 dengan cara seperti apa? Sebentar, jadi saya akan bagikan, tapi kalau mungkin, mungkin sedikit alasan ya Bapak Ibu kenapa kami membagikannya hari ini. Yang pertama kami ingin mengimpartasikan bahwa tetaplah semangat, tetaplah bergairah Bapak Ibu, sekalipun kita tidak bisa ibadah gitu. Kami ingin mengimpartasikan bahwa kita gereja tetap bisa melangkah kok, kita gereja tetap bisa bergerak kok, kita tidak dibatasi kok oleh pandemi kok, kita tetap bisa. Kita tetap bisa karena Tuhan kita Tuhan yang serba bisa. Haleluya, amin. Jadi Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu saya mau ganti internet sebentar. Ya. Ya, Man? ya. Sudah oke, Man? Oke. Clear, clear. Clear, puji Tuhan. Udah clear katanya. Oke? Iya, oke, Ci. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu, ini internetnya udah jalan jadi Sebentar Bapak Ibu ya, connection-nya putus. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu, Wi-Fi-nya sudah jalan tapi ternyata belum stabil. Kita akan connect lagi lewat data sebentar Bapak Ibu Saudara. Mohon waktu sebentar Bapak Ibu Saudara. Masih Budi. Christina. ya, bertemu lagi. Ya. Bye-bye. Kedengaran ya, Man? Ci, kedengaran jelas. Baik. Ya, maaf Bapak Ibu, jadi tadi kita coba ganti ke internet, kirain udah jalan, tapi ternyata masih putus. Gak apa-apa. Ya, ini adalah salah satu
masalah yang harus dihadapi ketika kita menggunakan internet, tapi tidak ada masalah juga. Maksudnya kita tidak boleh menyerah hanya karena internetnya suka bermasalah. Karena kalau saya pikir ya Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan teman saya yang di mana tuh di China, mereka kalau ketahuan ibadah habis deh. Habis ditangkap oleh pemerintah. Kita kan nggak sampai ditangkap pemerintah. Jadi tetaplah semangat Bapak Ibu. Intinya semangat aja. Haleluya. Nah Bapak Ibu, jadi gereja mau dibawa kemana nih? Gitu. Kayaknya gereja kocar-kacir ya. Ya memang seperti itu ya Bapak Ibu. Rasanya gereja kayak diobrak-abrik gitu oleh pandemi. Nggak pada bisa ibadah. Bukan hanya gereja kita, tapi juga gereja secara mendunia. Ada banyak orang yang nggak bisa ibadah. Dan rasanya jadi sulit untuk berkomunikasi, semuanya serba sulit. Jadi seolah-olah kayak gereja sedang diobrak-abrik. Nah, Bapak Ibu, kalau gereja mau dibawa kemana, kita tidak akan melenceng dari visi gereja kita, yaitu tetap kita ingin bertumbuh dewasa dalam keadaan seperti ini. Tetap kita ingin menjadi jemaat yang berdoa. Tetap kita ingin melakukan amanat agung. Dan tetap value kita ada family, integritas, punya kasih, teachable, punya kerendahan hati untuk belajar dan ditegur, antusias, ya tetap dalam kondisi pandemi kita tetap antusias dan responsibility atau bertanggung jawab. Jadi kalau gereja mau ke sana, ayo. Nah kemudian saya akan sharingkan bulan demi bulan apa yang dimaksud dengan langkah-langkah Nehemia. Nanti kalau Bapak Ibu lihat slide-slide-nya nanti ada tanda-tanda seperti ini, asik. Ini seru banget Bapak Ibu. Tanda yang pertama ini kan tanda lalu lintas ya Bapak Ibu. Ini kenapa ya kok muncul terus semua. Tanda yang pertama adalah ada hijaunya yang dicentang, berarti kita disuruh go, keluar gitu Bapak Ibu. Apa artinya? Kita mau memberkati, kita mau menjadi berkat buat orang lain, kita mau melayani orang lain, kita mau melakukan firman Tuhan. Sebentar Bapak Ibu, saya lihat dulu. Kita mau menjadi saluran, kita mau melayani, melaksanakan amanat agung. Jadi go. Kalau nanti Bapak Ibu lihat di slide-nya ada tanda kuningnya yang dicentang, artinya slow, pelan-pelan gitu. Kita tetap lakukan firman Tuhan, tapi kita tetap diberi semangat oleh firman Tuhan untuk tidak menyerah. Dan kalau nanti Bapak Ibu lihat ada tanda yang merahnya yang diconteng, artinya stop dulu. Yuk kita tune in, menyatukan frekuensi dulu dengan Tuhan. Ini bicara tentang hati Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nih kita udah melayani kemana-mana, tapi kemudian hatinya belum sinkron sama hatinya Tuhan. Dan kemudian nanti juga akan ada bintang. Bintang ini artinya apa? Ini kita adalah akan tetap mengadakan momen seperti Be Strong Bapak Ibu. Nah baik, saya akan mulai di bulan Januari. Di bulan Januari tema kita adalah tantangan Nehemia. Tantangan Nehemia ini kalau Bapak Ibu yang mengikuti ibadah setiap minggu pasti sudah paham maksudnya apa. Artinya gereja ingin mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat, ayo kita meresponi keadaan seperti Nehemia meresponi keadaan hari ini. Mengambil sebagai tugas dan tanggung jawab dan tetap melangkah di dalam apa yang pasti pertama yang Nehemia lakukan adalah di dalam doa. Jadi kita mau mengambil bagian di dalam pembangunan rumah Tuhan melalui doa. Kenapa? Karena bulan Januari kemarin kita tidak bisa ibadah. Kita hanya bisa online. Jasmani dibatasi, dunia yang jasmani dibatasi, tetapi dunia rohani anak Tuhan tidak dibatasi. Jadi kita tetap bisa membangun. Membangunnya lewat apa? Membangunnya lewat alam rohani. Apa iya sih membangun lewat alam rohani? Balik lagi kepada firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata apa yang terjadi di bumi ini, apa yang terjadi di alam jasmani harus dimulai dari alam rohani. Jadi
sebetulnya Bapak Ibu kalau mungkin hari ini di alam jasmani kita belum mengalami terobosan, mungkin masalahnya adalah yang perlu kita koreksi dari hidup kita, apakah kita sudah menang dulu di alam rohaninya. Karena firman Tuhan prinsipnya seperti itu, mengajarkan kepada kita semua bahwa yang terjadi di alam jasmani itu dimulainya dari alam rohani. Jadi Bapak Ibu di bulan Januari ini kita gereja mengajak seluruh jemaat, ayo bergandeng tangan, ayo kita bangun, ayo bangun lewat apa? Lewat alam rohani, lewat doa-doa kita. Makanya kita mulai terapin di tahun ini, kita enggak doanya bawa masalah kita sendiri, kita enggak doanya mikirin diri kita sendiri, tapi kita doanya, ya, Man? Siapa? Oke, tapi kita doanya adalah mendoakan orang lain, Bapak Ibu. Luar biasa kan Bapak Ibu, di masa-masa kita sulit, kita justru belajar menjadi berkat mendoakan orang lain. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita sedang membawa untuk tidak self-pity dan kemudian kita memikirkan orang lain. Self-pity itu hancurkan diri kita sendiri. Lalu kemudian Bapak Ibu, seperti Nehemia berlutut, kita juga akan berlutut. Kita juga akan berdoa. Kita akan mulai membangun setiap puing-puing yang sudah roboh, puing-puing yang sudah hancur. Mungkin kita lihat, oh itu teman kita, oh itu anak teman di dalam satu CF kita hari ini lagi jadi puing. Bagaimana caranya kita mau bangun mereka? Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Nah Bapak Ibu, itu sebabnya kami sangat mengajak Bapak Ibu, ayolah mari bergabung di dalam doa malam. Doa malam itu bukan mau buat keren-kerenan gereja Bapak Ibu, maksudnya nggak ada untungnya keren gitu, karena sungguh-sungguh bahwa ini adalah satu kehidupan yang tidak bisa kita tinggalkan terlebih di masa-masa ini Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita butuh Tuhan lebih daripada apapun, jadi ayo mari kita bergandeng tangan dan kita berdoa dan saling mendoakan. Tentu kita juga akan diperlengkapi untuk kita bisa mendoakan orang lain. Nah, itu di bulan Januari dan kemarin kita juga sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa tentang panggilan Tuhan. Wow, saya diberkati. Apakah Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan minggu lalu? Yang diberkati Amin. boleh katakan. Amin. Haleluya. Masih ingat? Ya Bapak Ibu, jadi luar biasa ya Tuhan panggil kita 5 roti dan 2 ikan, kita diberkati. Di tangan Tuhan 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi sebuah keajaiban. Mungkin doa kita celegak-celeguk didengerin nggak enak. Ini kita sedang mengajak jemaat untuk belajar berdoa, mendoakan orang lain. Tapi pada saat mungkin doanya gak enak itu, di tangan Tuhan bisa dirubah menjadi sebuah mukjizat dan keajaiban. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Herman, suara aku, Herman? Ya, agak putus, Herman? Ci. Cuman langsung nyambung lagi sih. Ya? Ya, agak putus. Nah, ini udah clear sih, Ci. Sudah clear. Sudah bagus. Halo Cici. Halo, Ci. Ya, baik. Suaranya kok nih? Ya, kemudian itu di bulan Januari ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan melangkah di bulan Februari. Februari kita akan saya ceritakan dulu lanjutan Nehemia. Jadi setelah Nehemia berdoa, Bapak Ibu, Nehemia mendapat kasih karunia yang luar biasa. Kemarin Andi udah sempat cerita ya. Bayangkan dia bisa dikasih izin oleh rajanya untuk pulang ke Yerusalem membangun kembali, padahal kan itu musuhnya. Jadi nggak masuk logika banget. Gimana coba raja memberikan izin Nehemia untuk pulang dan membangun kembali bait Allah yang notabene adalah musuhnya.
Nah, itulah kuasa doa Bapak Ibu. Kuasa doa itu ajaib. Dan saya sudah bagikan tentang videonya Reinhard Bonnke bagaimana ketika dia berdoa, bukan dia berdoa bahwa dia harusnya sudah dia hampir meninggal karena minum air. Dia adalah seorang penginjil di Afrika, dia orang Amerika. Papahnya hamba Tuhan di Amerika, dia ke Afrika, dia mendapat panggilan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di Afrika dan kemudian dia minum air, ternyata airnya itu menjadi masalah dan dia hampir mati. Tapi malam itu ketika dia dalam keadaan yang sangat kritis, dia melihat seorang wanita berdoa, ibu-ibu berdoa. Kalau dilihat gambarnya di sana, ibunya bukan ibu muda, tetapi ibu yang sudah usia. Dan saya menyemangati ada ibu-ibu yang sudah usia yang setiap malam berdoa. Wow, boleh katakan tante luar biasa loh. Luar biasa. Doanya tante itu bisa menyelamatkan orang lain. Wow. Amin. Haleluya. Jadi bayangkan kalau ibu itu tidak berdoa, Bapak Ibu. Kalau seandainya sampai dia nggak taat berdoa, apa yang terjadi? Reinhard Bonnke meninggal. Reinhard Bonnke meninggal dunia. Padahal gara-gara satu Reinhard Bonnke, jutaan loh, bukan ribuan, bukan puluhan ribu, jutaan orang Afrika itu menerima Yesus. Wow, berarti yang menyelamatkan jutaan itu siapa Bapak Ibu? Seorang ibu tua yang berdoa yang akhirnya menyelamatkan jutaan orang Afrika. Wow. Haleluya. Doa. Saya mau mengajak Bapak Ibu yang udah usia, ayo. Bapak Ibu bukan tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu berdoa itu dahsyat banget loh. Luar biasa banget. Jadi tetaplah semangat. Haleluya. Amin. Dan kemudian Bapak Ibu Nehemia setelah mendapatkan izin dari raja mulai pulang ke Yerusalem membawa tukang-tukang. Dan apa yang dia lakukan, Putus-putus, Ci. Terus lagi. Putus-putus, Ci. Masih putus-putus. Putus-putus, Ci. Pintu gerbang. Karena kalau tidak maka Oke, udah clear nih. Oke. Halo. Baik, nah jadi Bapak Ibu kenapa harus membangun pintu? Karena pintu itu akan menjadi keamanan bagi bangsa itu. Kalau tidak ada pintu ya bisa diserang musuh. Jadi Nehemia mulai membangun pintu. Nah, membangun 12 pintu gerbang dan itu yang akan kita lakukan selama bulan dari start bulan Februari sampai nanti di bulan Desember Bapak Ibu. Nah, Nehemia itu sebenarnya pertama membangun pintu gerbang ikan, tapi Bapak Ibu di bulan Februari saya loncat dulu ke ayat yang ke-28 di mana Nehemia itu membangun pintu gerbang kuda. Nah, apa maksudnya? Makna rohaninya, gereja Tuhan itu digambarkan seperti berada di dalam peperangan. Kuda adalah lambang semangat berperang. Sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita tahu bahwa keberanian dalam perang itu harus ada di dalam gereja. Keberanian perang itu harus ada dalam diri setiap kita, Bapak Ibu. Harus punya spirit untuk berperang. Kenapa? Karena suka tidak suka, Bapak Ibu mau setuju, mau nggak setuju, peperangan itu ada dan kita hadapi bahkan setiap hari. Jadi Bapak Ibu di bulan Februari kita akan memiliki tema yang judulnya Destroy the Liar. Apa nih artinya? Kalau kata Andi artinya jangan lupa selalu menggunakan masker. Haleluya. Artinya Bapak Ibu, hancurkan pembohong. Hancurkan si pembohong. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat anak-anak Tuhan jadi kecut? Nah, makanya kita di bulan Februari goalsnya adalah membawa jemaat agar tidak kecut menghadapi tantangan yang akan datang. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Jangan kecut Bapak Ibu menghadapi apapun. Jangan kecut. Nah, jadi Bapak Ibu, apa tadi? Maaf, jadi lupa. Jangan Di kecut. bulan ini,
Kenapa temanya destroy the liar, hancurkan si pembohong, karena sebetulnya seringkali kita itu kecut karena kita kebanyakan dengar si pembohong. Jadi kita akan hancurkan setiap kebohongan-kebohongan yang membuat kita jadi kayak lemes, nggak punya semangat, dikalahkan, terintimidasi. Kita mau hancurkan itu di bulan Februari. Dalam firman Tuhan kita akan belajar tentang hal ini di ibadah. Dalam doa malam juga nanti akan dibuat, kita akan mendoakan supaya pintu gerbang ini terbangun di alam rohani. Jadi Bapak Ibu dengar firman tok tidak cukup. Saya mengajak sekali lagi, mari gabung di dalam doa malam. Kita dengar firman-Nya, kita juga bangun di alam rohani, maka baru sesuatu yang besar akan terjadi di alam jasmani. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi kita akan bergerak sama-sama nih antara ibadah dengan doa malam. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya di bulan Maret. Nah, jadi di Nehemia 3 ayat 1 itu setelah Nehemia pulang sebenarnya yang pertama dia bangun adalah pintu gerbang domba. Apa makna rohaninya pintu gerbang domba ini? Bicara bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah, umat Tuhan yang disebut juga, dan umat Tuhan disebut juga dengan domba-domba miliknya. Jadi di bulan ini kita akan belajar firman Tuhan yang goalsnya adalah membawa jemaat menjadi seorang Kristen domba yang semakin menyerupai Kristus. Dalam hal apa? Kemanusiaannya. Kemanusiaan Kristus itu bicara tentang apa? Kerendahan hati Bapak Ibu. Dia itu Allah, Raja, tapi dia rela turun menjadi manusia yang hina. Dia punya kerendahan hati. Kemudian kita mau belajar untuk menjadi serupa dengan kerelaannya. Rela, Tuhan itu rela disalib. Jadi domba itu punya sifat kalau disembelih tidak bersuara. Artinya Bapak Ibu kita mau jadi orang-orang Kristen yang taat, nggak komplain betapapun harganya. Yang setuju katakan amin. Amin. Kemudian yang berikutnya kita juga mau menjadi serupa dengan ketergantungannya. Yesus tergantung total dengan Bapa di surga. Kalau Yesus saja yang anak Allah tergantung total dengan Bapa di surga, siapa sih kita nggak mau tergantung sama Tuhan? Ya, haleluya Bapak Ibu. Yesus saja anak Allah, dia bergantung total sama Bapa di surga. Tapi seringkali kita manusia yang bukan anak Allah, kita nggak mau bergantung total. Jangan salahkan Tuhan kalau kadang-kadang kita jadi kayak kehilangan Tuhan. Sebenarnya bukan kehilangan Tuhan, karena kitanya sendiri yang nggak mau bergantung kepada Tuhan. Jadi kita mau belajar bergantung total, dan kita juga akan belajar untuk menyerupai Kristus dalam hal kelayakannya. Yesus layak, dia ini bicara tentang hidup yang kudus, Bapak Ibu, bicara tentang kekudusan, tidak bernoda dan tidak bercacat. Jangan begitu, cicinya sakit. Dan di bulan ini adalah bulannya Valentine. Jadi Youth akan merayakan Valentine dengan tema dating ala Yesus. Enggak, temanya pasti dia akan dicari sendiri. Tapi intinya adalah bagaimana anak muda tetap bisa dating tapi tidak perlu bernoda dan tidak perlu bercacat. Wow, keren banget itu kan. Keren. Mantap. Mana suara anak muda? Yeay. Kemudian Bapak Ibu, Haleluya. saya lanjut ke bulan April. Bulan April yang selanjutnya adalah Nehemia setelah membangun pintu gerbang domba, dia membangun pintu gerbang ikan. Jadi pintu gerbang ikan ini bicara tentang makna rohaninya adalah tentang jiwa-jiwa. Jadi di bulan ini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, yang tadi ini tandanya merah Bapak Ibu, merah, lampu lalu lintasnya merah. Artinya ini di sini nih kita mau mensinkronkan hati kita nih dengan Tuhan, memiliki hatinya seperti hati Yesus. Nah, di bulan berikutnya nih kita mau keluar. Setelah kita sinkronin hati kita dengan hati Yesus, kita mau keluar menjadi berkat buat jiwa-jiwa. Seperti Yesus juga melayani jiwa-jiwa. Di bulan ini Bapak Ibu nanti kita akan membuat sebuah momen. Jadi diharapkan setiap jemaat mengadopsi satu, misalnya nih satu keluarga boleh 1 orang.
Satu anak youth boleh mengadopsi satu teman yang selama sebulan itu didoakan, kemudian diberi semangat. Mungkin itu adalah tetangganya Bapak Ibu yang hari ini lagi benar-benar sangat lemah sekali. Didoakan dan diberi semangat. Dan diberkati juga Bapak Ibu, kita mau belajar menjadi berkat. Kemarin saya sampaikan, gimana ya nanti kalau jemaat bilang, aduh aku lagi susah, gimana orang buat makan sendiri aja susah kok mau jadi berkat. Saya percaya sesusah-susahnya kita pasti tetap ada roti yang bisa dibagikan. Amin. Anak muda mungkin, aduh aku belum kerja Ci, mau dari mana mau bagi-bagi. Saya percaya uang jajanmu bisa disisihkan, misalnya sehari disisihkan untuk beli Indomie satu yang cuma harganya 2.000 dan selama sebulan teman-teman bisa memberkati Indomie 1 dus. Haleluya. Sehari sisihkan 2.000, sehari sisihkan 2.000, sehari sisihkan 2.000. Sebulan dapat 30 Indomie pas 1 dus, berikanlah kepada orang yang sedang kau doakan. Wah, ini pasti dahsyat banget teman-teman. Waktu hidupmu menjadi berkat, menjadi salurannya Tuhan, luar biasa. Amin Bapak Ibu, belajar menjadi berkat, Amin. didoakan. Jadi kalau kita cuma, aduh saya susah, itu benar-benar, ini bahkan ilmu pengetahuan loh Bapak Ibu yang menyampaikan. Itu bisa berakibat sangat fatal. Itu yang membuat orang bunuh diri itu sebenarnya awalnya adalah dari spirit mengasihani diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ajarkan kita untuk melihat keluar. Dalam kesulitan kita pasti bisa jadi berkat. Pasti bisa jadi berkat. Di bulan Januari kita jadi berkat buat orang lain dengan mendoakan mereka. Saya sempat sampaikan di teman-teman doa. Coba pikirkan secara logika. Waktu kita mendoakan orang lain tuh kita rugi apa sih Bapak Ibu? Kita rugi apa? Sebetulnya ya kalau pikir secara logika kita nggak rugi apa-apa tapi kita jadi saluran loh. Wow. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita nggak buru-buru mau jadi berkat? Toh kita nggak rugi apa-apa, ya mungkin rugi pulsa ya karena nggak pakai wifi. Tapi Bapak Ibu, apalagi yang udah pakai wifi, cuman join dan kemudian kita mau sama-sama membangun. Wah, itu dahsyat. Jadi Bapak Ibu siapkan ya, siapkan diri kita semua untuk jadi berkat di bulan April. Ayo kita mau mendoakan, adopsi satu orang, doakan, beri semangat dan berkati. Berkatnya apa saja yang bisa menjadi berkat. Kalau di rumah saya ada 5 telur, toh saya bisa tetap bagiin 2 telur gitu digorengin atau apa. Intinya bagikan walaupun itu kecil sekali. Walaupun mungkin apaan jadi berkat 2 telur malu-maluin. 5 roti, 2 ikan di tangan Yesus jadi mujizat. Bapak Ibu membagikan hal yang sangat kecil kepada tetangga Bapak Ibu, tetapi dengan hati Yesus itu bisa diubah oleh Tuhan menjadi mujizat. Mungkin tetangga kita jadi terima Yesus. Amin. Wow. Amin, amin. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Jadi ayo kita semangat. Bulan April jadi berkat. Haleluya. Kemudian lanjut di bulan Mei. Setelah itu Nehemia membangun pintu gerbang yang namanya pintu gerbang lama. Pintu gerbang lama ini bicara tentang meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk kehidupan yang baru di dalam Tuhan serta berjalan di dalam pimpinan rohnya. Jadi di bulan ini Bapak Ibu, judul temanya adalah Become a New Woman, New Man, Become a New Man. Sorry, maaf ini soalnya ketutupan punya saya komputernya. New Man atau a new woman. Jadi yang tadi Bapak Ibu yang di bulan April temanya adalah manifesting Jesus love. Manifestasikan, jadi Bapak Ibu akan jadi representasi, jadi perwakilan Yesus di bumi, memanifestasikan kasihnya Yesus. Haleluya. Dan kemudian yang di bulan ini kita akan belajar yang namanya become a new man, become a new woman, jadi manusia baru. Ini kita akan belajar sama-sama sadar bahwa sejak kita lahir baru tuh sebenarnya orang percaya itu sudah beda warga negara lagi. Kita sudah sah jadi warga negara surga. Jadi di bumi ini sebenarnya status kita cuman pendatang Bapak Ibu. Kalau kita ke luar negeri kan ada statusnya ya. Statusnya adalah
student. Jadi hanya boleh untuk selama waktu sekian lama. Berapa lama belajarnya? Misalnya 1 tahun. Udah statusnya hanya student, bukan warga negara. Nah Bapak Ibu, kita ini status di bumi ini hanya pendatang Bapak Ibu. Yang mengerti boleh katakan amin. Pendatang lewat doang Bapak Ibu. Amin. Tapi rumahnya kita itu di surga. Haleluya. Haleluya. Kita ini warga negaranya bukan warga negara dunia Bapak Ibu. Nah apa yang membuat kita sering putus asa waktu ngalami kesulitan di dunia? Karena kita lupa di dunia cuma sementara. Haleluya. Jangan lupa nih. Saya pernah ke Pekalongan Bapak Ibu dan ternyata jalannya tutup dan kami diarahkan ke jalan lain dan lewat sawah-sawah yang enggak jelas, enggak karuan dan rusak-rusak jalanannya. Wah, tapi apakah kami menyerah? Ya enggak, karena kami tahu itu hanya perjalanan dan bukan tujuan kami. Tujuan kami kan Pekalongan. Jadi mau jalanannya rusak, mau lewat sawah, mau kayak apa, enggak apa-apa, lalui aja. Lalui aja, perjalanan kok. Itu bukan tujuan. Kalau Bapak Ibu sadar bahwa kita ini bukan warga negara dunia, kita ini warga negaranya adalah warga negara surga. Mau sesusah apapun di bumi Bapak Ibu, santai aja wong kita lewat doang kok, bukan tujuan akhir. Jadi nggak ada kata putus asa, letoy, lemes, males. Halo, yang setuju boleh katakan amin. Yes, amin. Ya, jadi sadar Bapak Ibu dan sebagai warga negara kerajaan surga, kita itu juga harus sadar bahasa kita beda, budaya kita beda. Jadi kita nggak boleh bicara sama seperti orang dunia. Kalau orang dunia bahasanya ya payah ya, lemes ya, ini bahasa kita harus beda Bapak Ibu. Bahasa orang warga negara kerajaan surga adalah bahasa iman. Beda bahasa, orang Inggris dengan orang Indonesia beda bahasanya. Jadi kita mesti sadar Bapak Ibu, kenapa kita jadi sama kayak orang dunia? Katanya warga negara kerajaan surga, lah orang bahasa kita juga sama sih. Coba rubah bahasa kita. Dan kita juga punya budaya yang berbeda. Jadi di sini kita akan belajar budaya kita nih lain loh. Belajarnya kita akan belajar tentang namanya lifestyle. Gaya hidupnya kita tuh harusnya lain. Kebiasaan kita tuh harusnya lain. Komunitas kita harusnya lain. Emosi kita juga harusnya lain. Wow. Habits. Media sosial kita juga harusnya lain. Jadi Bapak Ibu di sini teman-teman kita akan become a new man, become a new woman. Haleluya, puji Tuhan. Lanjut ya, di bulan Juni. Wah, ini nama temanya a proven quality. Kualitas yang teruji. Jadi kemudian setelah itu Nehemia setelah membangun gerbang lama, dia membangun dia membangun yang namanya menara perapian. Dan menara perapian ini memiliki makna rohani adalah sebuah api. Ini adalah sebuah proses. Tapi sebetulnya api itu memang panas gak enak. Tapi sebenarnya hasil akhirnya adalah sebuah kualitas yang teruji. Ini bicara tentang pemurnian. Dari api pasti akan muncul sebuah kebangkitan dari potensi ilahi. Di bulan ini kita akan bicara tentang apa? Tentang kesetiaan, tentang integritas kita, tentang stand alone, waktu kita sendiri bagaimana, waktu kita digodok oleh api bagaimana. Nah, ini adalah di bulan Juni. Lanjut Bapak Ibu ke bulan Juli. Di bulan berikutnya kemudian Nehemia membangun yang namanya pintu gerbang sampah. Nah, ini memiliki makna rohani membuang segala sesuatu yang tidak berguna. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita akan menyatakan perang kepada serigala yang menguasai diri orang percaya. Musuh terbesar orang percaya siapa? Dirinya sendiri. Karena iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Jadi contoh serigala orang percaya apa? Egois, depresi, narsis, mood, intimidasi, kecenderungan menyabotase diri. Jadi kita akan nyatakan perang. I declare war. Temanya seperti itu nanti. Wow,
Ini akan jadi momen buat kita. Nanti kita akan buat Bapak Ibu beberapa merchandise kayak kaos, masker dari Power Statement yang saya yakin Bapak Ibu pasti akan diberkati. Yang semangat boleh katakan semangat. Haleluya. Haleluya. Kemudian lanjut di bulan Agustus Bapak Ibu. Ternyata setelah itu Nehemia membangun yang namanya pintu gerbang lebak. Pintu gerbang lebak ini memiliki makna rohani, rela mengalami sesuatu yang sukar dan penderitaan. Pintu gerbang lebak yang rusak itu bicara tentang apa? Tidak ada kerelaan untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Jadi di bulan ini kita akan membawa kita semua gereja akan membawa kita semua untuk memiliki yang namanya hati hamba, melayani, mengabdi, rela menjadi bejana Tuhan, mengerti arti penderitaan dan siap menghadapi hal yang terburuk. Hal yang terburuk itu misalnya doa kita nggak dijawab, kita siap menghadapinya. Lanjut ya Bapak Ibu. Yes. Karena di bulan September ternyata setelah itu pintu gerbang air, dan ini bicara tentang sumber hidup. Sumber air yang hidup adalah Tuhan. Air hidup yang diberikan Tuhan bagi kita adalah Roh Kudus. Pintu gerbang mata air berbicara tentang Roh Kudus dengan Yesus sebagai sumbernya. Di bulan ini Bapak Ibu kita akan belajar untuk mendekat kepada sumber kehidupan yaitu Roh Kudus, dan kita akan masuk ke dalam momen puasa bersama. Yang semangat katakan semangat. Puasa itu luar biasa loh Bapak Ibu. Dahsyat luar biasa. Lanjut, dan setelah itu Nehemia membangun pintu masuk rumah Imam Eliasib. Dan ini memiliki makna rohani, God will restore. Tuhan akan memulihkan. Dan temanya di bulan ini adalah restoration, pemulihan. Kita akan mengajak jemaat mengalami pemulihan dari berbagai area. Pemulihan dalam area hubungan, pemulihan dalam area keuangan. Bapak Ibu lihat gambarnya. Tuhan Yesus itu selalu ingin memulihkan, membalut dombanya yang terluka. Dan terakhir, di bulan November yang selanjutnya Nehemia membangun pintu gerbang timur, itu bicara tentang kemuliaan dan kuasa Allah, sesuatu yang datang dari Allah, kemuliaan dan kuasa Allah. Di bulan ini kita akan mengajak jemaat untuk masuk menjadi bagian dalam misinya Tuhan. Selfless, tidak memikirkan diri sendiri, menjalankan amanat agung. Api yang sudah kita terima dari Tuhan disebarkan supaya menjadi revival. Revival tidak akan terjadi kalau kita tidak mau membagikan api untuk orang lain. Dan ini adalah perintah Tuhan. Jadi di bulan November kita akan melaksanakan amanat agung. Dan terakhir di bulan Desember ini juga pintu gerbang terakhir yang Nehemia bangun adalah pintu gerbang pendaftaran. Di bulan ini kita akan merayakan Natal dan kita juga akan berbicara tentang finishing well, menyelesaikan tugas sampai garis akhir. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah selesai Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang semangat, Haleluya. katakan semangat. Semangat. Haleluya. Semangat. Semangat. Jadi Bapak Ibu tetap semangat ya. Jangan biarkan keterbatasan yang dunia tetapkan membatasi langkah kita dan gerak kita. Kita tetap bisa melangkah, kita tetap bisa bergerak. Dimulai dari mana? Dimulai dari doa bersama Bapak Ibu. Karena ada yang kesaksian tentang doa, tapi sudah malam. Tapi ada kesaksian tentang puasa doa. Luar biasa. Intinya adalah segala sesuatu yang kita doakan di alam rohani pasti terjadi sesuatu. Dan itu luar biasa. Terima kasih, saya serahkan kembali Bapak Jeff, silakan. Amin, amin.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah diberkati. Haleluya. Jadi kembali kita mau berjuang, kita mau semangat, kita mau bergandengan tangan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada keterbatasan, tapi tidak ada yang bisa membatasi umat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan dan Tuhan akan melakukan perkara yang akan dan mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa melakukan hal-hal yang praktikal, hal-hal yang praktis kita lakukan, kita doakan sama-sama, dan percayalah apa yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan itu pasti akan ada berkat Tuhan dan ada anugerah Tuhan. Doa malam online di channel yang sama, di ID yang sama. Sebuah video yang akan di-share lebih dahulu, Bapak Ibu. Video ini selesai, tolong tim Ciledug menaikkan sebuah lagu. Tidak apa-apa. Dan nanti Ibu Lomsi akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara menyaksikan. Haleluya, haleluya. Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Maaf Bu Lomsi belum. Bu Lomsi belum doa nanti. Belum. Kita mau dengar, kita nonton video. Oh, Enggak, di sini mute. Di sini mute. Di sini. Menghadapi kesukaran besar dan kehancuran atas Yerusalem, rumah Tuhan, Nehemia memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nehemia menangis dengan air mata rohani karena keprihatinan yang mendalam sebagai respon kesedihan hati Allah. Nehemia berdoa karena percaya bahwa ini bukanlah akhir bagi rumah Tuhan. Merendahkan diri, meresponi hati Tuhan, berdoa, disitulah perubahan ajaib dimulai. Puing-puing dalam kehidupan, puing-puing dalam rumah Tuhan seringkali hanyalah suara yang memanggil seorang pejuang. Seorang pahlawan iman selalu dilahirkan dalam kesulitan dan melalui api. Masa-masa sulit hanyalah penggerak dan pengguncang dari surga bagi umatnya untuk bangkit meresponi panggilannya. Anda adalah Nehemia di zaman ini yang dapat membangun kembali reruntuhan apapun. Tidak akan ada kemunduran yang permanen atau kekalahan yang sifatnya abadi dalam diri kita, karena kita telah ditentukan untuk menghadapi tantangan sebagai pemenang. Mari ambil situasi hari ini sebagai tugas yang diberikan oleh Tuhan. Setiap kemunduran yang terjadi dapat diubah menjadi persiapan kepada sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Dunia memang terbatas karena fana, tapi jangan biarkan batasan yang ditetapkan oleh dunia menahan langkah dan gerakan orang percaya. Mengajak seluruh jemaat GPDI Kasih Persaudaraan, mari kita ikuti jejak seorang pahlawan yang bernama Nehemia. Mari bergandeng tangan, meresponi kerinduan Tuhan menjadi batu hidup dengan merendahkan diri, berdoa, bahkan berpuasa. Kita akan menata kembali puing-puing yang telah berserakan, mengubah tembok runtuh menjadi tembok raksasa. Sebab Tuhannya Nehemia, Allah semesta langit, bersama dengan kita.
Ya udah. Oke, Bapak Ibu yang semangat boleh katakan semangat. Semangat. Semangat, semangat kakak. Baik, silakan Ika. Ika boleh naikkan F-nya aja ya dari lagu yang tadi, kemudian nanti baru dilanjutkan oleh Ibu Lomsi untuk berdoa. Kita mau sama-sama masuk dalam hadiratnya Tuhan lagi. Kita mau sama-sama menikmati. Kita percaya tahun 2021 adalah tahun kemenangan, tahun kebangkitan untuk kita pribadi. Bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan gereja kami Tuhan. Gerejaku, sekali lagi katakan bagi keselamatan gerejaku. Silakan Bu Lopsi, saya persilakan untuk doa penutup. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabbashikira batakaya, rabbashikira batakaya, rabbashikira. Bapak, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini atas kasih anugerah Bapak di sepanjang hidup kami hingga pada malam hari ini kami kembali berkumpul melalui online ini Tuhan, berdoa bersatu sehati Tuhan buat gereja lokal GPD Kasih Persaudaraan di dalam nama Yesus. Bapak, kami Tuhan setiap umat-umat-Mu bisa bergabung Tuhan di dalam online ini, kami percaya Tuhan Engkau yang mempersatukan setiap hati kami Tuhan untuk berdoa bagi gereja GPD Kasih Persaudaraan Tuhan, di mana dimulai dari awal Januari tahun 2021 Tuhan, tema firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan, membangun rumah Tuhan. Bapak, ini menjadi kerinduan kami Tuhan, ini menjadi kerinduan Tuhan bagi gereja-Mu, gereja GPD Kasih Persaudaraan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan setiap kami umat-umat-Mu Tuhan bisa meresapi isi hati Tuhan, bisa menangkap isi hati Tuhan untuk kami bersama-sama membangun rumah Tuhan. Mulai dari pribadi, lepas pribadi, keluarga demi keluarga di dalam nama Yesus. Dan berikan kami Tuhan kerendahan hati Tuhan untuk mau melangkah membangun rumah Tuhan. Kesepakatan dalam setiap kami jemaat GPD Kasih Persaudaraan siap dibentuk menjadi batu-batu hidup untuk membangun rumah Tuhan di gereja GPD Kasih Persaudaraan di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan segala keterbatasan kami, ketidakmampuan kami, kami tahu Engkaulah kekuatan membuat kami bersemangat untuk melangkah Tuhan, melangkah untuk melakukan apa menjadi kerinduan Tuhan atas gereja GPD Kasih Persaudaraan di dalam nama Yesus. Berikan kami Tuhan kerendahan hati, hati yang mau dibentuk Tuhan, mau yang di Tuhan untuk menjadi batu-batu hidup Tuhan. Jadi seperti Nehemia Tuhan di zaman akhir ini di dalam nama Yesus. Kami mau menjadi Nehemia di Tuhan di hari zaman ini Tuhan. Gereja GPD Kasih Persaudaraan menjadi garam dan dunia di mana kami untuk kami saling mendoakan satu dengan yang lain, orang-orang yang membutuhkan di dalam nama Yesus. Ini menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di saat ada kesepakatan kesehatan di seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan Tuhan, maka itu akan terjadi, kuasa Tuhan akan dinyatakan atas gereja GPD Kasih Persaudaraan. Jiwa-jiwa akan dibawa, jiwa-jiwa akan dimenangkan kepada Tuhan yang mau diselamatkan, percaya kepada Yesus di dalam nama Yesus. Kuatkan dan teguhkan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Apapun masalah tantangan yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami percaya kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa kekuatan kami berasal dari Tuhan.
Setiap halangan-halangan, tantangan-tantangan Tuhan yang datang dari dunia ini Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja atas setiap hidup kami untuk memuatkan kami Tuhan, untuk melewati setiap tantangan. Sehingga kami akan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Jemaat GPD Kasih Persaudaraan Allah, jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Jemaat yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-umat-Mu kami percaya, Engkau akan memberikan semangat yang baru, roh yang menyala-nyala Tuhan untuk bangkit di dalam nama Yesus. Kami bangkit dari segala kelemahan kami mau bangkit dari segala keterbatasan kami, karena kami tahu Tuhan, Tuhan yang menopang tangan kami, Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang membangkitkan kami di dalam nama Yesus, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang kami sembah adalah yang setia untuk menopang kami. Allah yang memberikan kemampuan bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Mari Bapa Allah Roh Kudus, berikan kami kesadaran atas kasih Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga tidak ada alasan kami untuk menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang ada. Mungkin hari-hari ini Tuhan, dengan kondisi yang terjadi atas bangsa kami ini Tuhan, baik di melalui ibadah kami Tuhan yang sangat-sangat terbatas secara jasmani, tapi kami tahu Tuhan, di saat ada hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi maupun secara berkorporat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan atas jemaat GPD Kasih Persaudaraan. Kami akan diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus, Gereja GPD Kasih Persaudaraan di dalam nama Yesus. Biarlah perkenanan Tuhan atas setiap umat-umat-Mu. Perkenanan Tuhan atas gereja GPD Kasih Persaudaraan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Pulihkan kami pribadi lepas pribadi. Pulihkan keluarga demi keluarga di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami perlu Tuhan, Roh Kudus yang selalu menuntun kami, membimbing kami, memberikan kami pengertian akan kasih Yesus, sehingga hidup kami benar-benar berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Tuhan, kami rindu untuk jiwa-jiwa di gereja GPD Kasih Persaudaraan. Mungkin secara jasmani Tuhan kami tidak bisa membawa satu persatu, tapi satu hal yang kami percayai Tuhan. Tuhan mampu menuntun jiwa-jiwa di gereja GPD Kasih Persaudaraan, baik jiwa-jiwa di keluarga, di ibadah keluarga, jiwa-jiwa di anak muda, anak pelajar dan geretakis Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau akan menuntun, Engkau membawa untuk diselamatkan, percaya kepada Yesus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di gereja GPD Kasih Persaudaraan. Pelayan-pelayan Tuhan Engkau bangkitkan di dalam nama Yesus. Menjadi pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan. Pelayan-pelayan yang mencintai setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan. Sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Sehingga berfungsi dengan baik untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Tuhan, juga kami berdoa buat bangsa kami ini Tuhan. Di mana apa yang kami lihat hari-hari ini yang terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa buat bangsa kami, selamatkan bangsa kami ini, pulihkan bangsa kami ini di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, orang-orang yang saat ini yang mengalami musibah Tuhan, baik musibah gempa bumi Tuhan, banjir Tuhan, apapun yang terjadi saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selamatkan mereka, berikan mereka kekuatan kesabaran Tuhan. Engkau sediakan segala apa yang mereka perlukan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biar pertolongan dari Tuhan turun atas mereka di dalam nama Yesus. Yang bisa kami lakukan hanya berdoa Tuhan. Kami percaya di saat kami berdoa Tuhan, maka tangan Tuhan akan seluruh bagi orang-orang yang membutuhkan. Apa yang kami ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kami lepaskan akan terlepas di sorga di dalam nama Yesus. Nama Yesus dipermuliakan. Nama Yesus diberikan di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Berkati juga hamba Bapak Jasa Ibu Kristi sebagai gembala. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan hatimu bagi mereka untuk dipertasikan kepada setiap kami jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau menambahkan hikmat pada mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Berkati setiap umat-umat-Mu yang ikut bersama-sama kami Tuhan di dalam online ini Tuhan. Biar damai sejahtera turun untuk setiap umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan, semangat yang Engkau limpahkan di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah Tuhan, mengakhiri doa kami, biar damai sejahtera turun atas setiap umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Kami bisa menikmati malam ini Tuhan, hingga sampai bangun dengan keadaan sehat yang segar. Kami kembali melakukan aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Memberkati. Berkati. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Christine, Terima Pak Jeffrey. kasih. Terima kasih. Terima kasih tim Ciledug. Terima kasih. Jeb. Sampai besok lagi. Sampai ketemu besok malam. Semuanya thank you Boci. Salam dari Jelambar. Salam dari Ciledug. Salam gocep. Salam dari City. Asmi. Ayo, Maria. Dari Jelambar, Ciledug, salam juga dari Jelambar. Bu Dewi. Salam Pak Andrea semuanya. Iya, salam. Dan Selamat datang. Gilbert, Dewi, Ya, salam semua. Tuhan memberkati. Aju, Berkati. Dorma, Santi Vera, Vera Damayu, Wendy, Ada si Aju. Tuh, Kojek, Cici, semua. Pak Anwar, Butres, Semua, Yanto, Tuhan berkati. Susi, Tony, Buat semuanya. God bless you. Sehat Edo, semua. Panado, Istirahat. Yohanes Tahu, ya Septian, Allah, terima kayak kasih pesan saya gak Septian. banget, ya ampun. Saya gini-gini pinter loh, Pak. Ya udah, baca. Ya. Shirley, Ada Xiaomi, Manado. ini kan. Ya.